Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Adrian dengan NPM 2301071026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan 7 bab manajemen pemasaran berdasarkan Kotler dan Keller di tahun 2016. Yang pertama itu ada strategi posisi pasar, yang kedua bauran produk dan strategi merek, yang ketiga managing service and service quality, keempat developing pricing strategi and programs, dan yang kelima design and managing integrated marketing channels, keenam designing and managing intraday and communication, dan yang terakhir managing mass communication via sosial media marketing. Nah, di sini langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama ini ada strategi posisi pasar. Strategi posisi pasar atau positioning adalah upaya perusahaan untuk menempatkan produk atau merek dalam bentuk konsumen agar berbeda dari pesaing. Tujuan positioningnya adalah menciptakan citra yang unik sehingga konsumen mudah mengenali dan mengingat produk tersebut. Langkah-langkah positioningnya meliputi mengidentifikasi keunggulan produk, menganalisis pesaing, menentukan target pasar, dan mengomunikasi nilai produk pada konsumen. Contohnya, Apple mempromosikan produknya sebagai produk premium, berkualitas, dan inovasi tinggi. Dan berikutnya bauran produk dan strategi merek. Bauran produk adalah keseluruhan produk yang ditawarkan pada perusahaan kepada konsumen. Bauran produk ini terdiri dari lebar produk, panjang produk, dalam produk, konsistensi produk. Sedangkan strategi merek bertujuan membangun identitas dan kepercayaan pelanggan. Manfaat merek yang kuat: meningkatkan loyalitas pelanggan, memudahkan promosi, membedakan produk dari pesaing, menambah nilai perusahaan. Merek yang kuat menjadi pesaing aset penting dalam menggunakan pesaing pasar. Dan berikutnya ada managing service and service quality. Jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk fisik karena tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Karakteristik jasa meliputi intangibility atau tidak berwujud, dan berikutnya inseparability, tidak terpisahkan. Berikutnya ada variability, bervariasi, dan traceability, tidak dapat disimpan. Kualitas pelayanan sangat penting karena mempengaruhi kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan kualitas layanan, perusahaan harus responsif terhadap pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah, menjaga keandalan layanan, dan memberikan jaminan dan rasa aman. Semakin baik kualitasnya pelayanan, semakin tinggi tingkat kepuasan pelayanan pelanggan. Dan berikutnya ada developing pricing strategi and programs. Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Dalam menentukan harga, perusahaan mempertimbangkan biaya produksi, permintaan pasar, harga pricing, tujuan perusahaan, dan beberapa strategi penetapan harga, antara lainnya penetration pricing, skimming pricing, discount pricing, dan psychological pricing. Strategi harga yang tepat dapat meningkatkan penjualan sekaligus keuntungan perusahaan. Dan berikutnya ada designing and managing integrated
marketing channels. Saluran pemasaran adalah jalur yang digunakan untuk produk untuk sampai pada konsumen. Saluran pemasaran dapat berupa produsen pengecer konsumen, produser ke distributor, ke pengecer, dan ke konsumen. Tujuan saluran pemasaran adalah mempermudahi distributor produk, mengurangi biaya pemasaran, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Berikutnya, designing and managing integrated marketing communication. Komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication atau disingkat IMC adalah proses menggabungkan berbagai alat komunikasi pemasaran agar pesan dapat disampaikan konsisten. Alat komunikasi pemasaran meliputi periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan pemasaran digital. Manfaat IMC adalah peningkatan kesadaran merek, memperkuat citra perusahaan, meningkatkan efektivitas promosi, mendorong keputusan pembelian. Dan berikutnya, managing mass communication via social media marketing. Perkembangan teknologi digital membuat media sosial menjadi sarana pemasaran yang sangat penting. Platform yang sering digunakan antara lain Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, atau Twitter. Dan keunggulan pemasaran melalui media sosial biaya lebih rendah, jangkauan luas, interaksi langsung dengan pelanggan, mudah mengukur efektivitas promosi. Perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan melalui konten yang menarik dan interaktif. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan 7 bab tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemasaran tidak hanya bergantung pada produk yang berkualitas, tetapi juga pada strategi positioning, pengelolaan merek, atau kualitas pelayanan, atau penetapan harga, atau distribusi komunikasi pemasaran, dan pemanfaatan media sosial. Dengan menetapkan konsep-konsep yang dijelaskan oleh Kotler dan Keller 2016, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan menciptakan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Demikian pemaparan saya mengenai 7 bab manajemen pemasaran Kotler dan Keller 2016. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.